Kisah akan berfokus kepada seorang gadis yang bernama Rini, yang dimana dia adalah salah seorang yang beruntung karena mendapatkan beasiswa dari kantornya untuk melanjutkan kuliahnya. Namun Rini malah menolak dengan alasan tidak ada yang mengurus adik-adik dan bapaknya pasca kematian ibunya beberapa tahun silam. Namun si ibu direktur yang baik hati dan tidak sombong terus meyakinkan Rini agar tetap kuliah hingga sarjana karena dengan pendidikan yang tinggi, dia akan bisa dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi yang tentu akan memiliki gaji yang besar hingga bisa membantu adik-adiknya nanti. Kamu pikirkan, besok sore kamu berangkat. Udah bersyukur Bu dengan pekerjaan yang sekarang. Singkat cerita, Rini akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kuliah, namun adik-adiknya Bondi dan Tony merasa keberatan karena mereka tidak ingin berpisah dengan kakaknya, terutama setelah tragedi yang menimpa keluarga mereka beberapa tahun silam yang menyebabkan kehilangan ibu dan adik bungsunya Ian. Karena hari keberangkatannya bertepatan di mana hari akan terjadinya badai, Rini meminta keluarganya untuk mengungsi di rumah temannya. Namun ayahnya tidak setuju dan mengatakan dia akan tetap tinggal di rusun karena tinggal dengan banyak orang mereka lebih aman. Berbeda dengan tinggal di rumah, jika terjadi apa-apa mereka sendirian. Kok jadi pindah buat kuliah? Iya, aku mau kehidupan sendiri. Ini kesempatan aku untuk maju. Kakak ninggalin kita. Tinggal di rumah kalau ada apa-apa. Kita sendiri. Di malamnya seorang anak yang bernama Wisnu, di mana saat pintu cerbong sampah yang macet mulai terbuka sendiri, yang hampir membuatnya cilaka. Namun tiba-tiba sementara itu di tempat berbeda, Pak Budiman yang muncul di awal film tadi menyesalkan atas keputusannya 29 tahun silam dengan alasan demi untuk keselamatan keluarganya, di mana dia adalah orang yang pertama mengetahui dan terkesan membiarkan sekte sesat pengabdi setan ini terus berkembang hingga banyak merenggut korban. Pak Budiman yang mendapatkan kiriman paket dan juga informasi dari teman dekatnya, mayor polisi yang bernama Heru Kusuma yang juga orang pertama yang mengetahui adanya sekte sesat ini 29 tahun lalu sebelum dia dikabarkan meninggal karena bunuh diri. Kali ini Pak Budiman akan berusaha menghentikan ritual kelompok sesat tersebut yang akan bertepatan di malam saat badai berlangsung yang akan dilakukan di sebuah rusun tempat di mana keluarga Rini tinggal. Yang akan kau lakukan. Keesokan harinya tepat di mana malam badai akan terjadi dan juga bertepatan hari kepergian Rini, terjadi sebuah kecelakaan di mana lift yang dinaiki ayahnya tiba-tiba macet dan terjatuh hingga menelan banyak korban. Beruntung Tony yang saat itu tidak jadi naik lift karena diajak pergi oleh Tari, cewek gebetan yang membuatnya lolos dari peristiwa maut tersebut. Namun anehnya dari semua korban hanya ayah Rini satu-satunya yang berhasil selamat dengan luka lecet dan keseleo. Di tempat berbeda, Pak Budiman yang masih kesulitan mendapatkan kendaraan yang mau mengantarkannya ke rusun tersebut. Tolong, kalau saya tidak ke sana, akan banyak ada yang lebih mengerikan dari itu. Sementara itu, Tony akhirnya bisa berkenalan secara resmi dengan Tari. Berkat radionya yang telah selesai Tony perbaiki. Namun saat Tari mendengarkan radio, tiba-tiba keanehan pun terjadi. Saya Tari. Mau titip salam. Mama, daging saya digigit. Karena peristiwa naas tersebut, Rini pun tidak jadi berangkat lalu menemani Wisnu yang kini sebatang kara karena ibunya pun menjadi korban peristiwa naas tersebut. Wisnu menceritakan kalau ayahnya tewas terbakar di rumah kontrakannya dulu. Rumah kontrakan kami terbakar dan udah pengen kabur dari bapak. Jahat, aku pengen tinggal sama paman. Sementara itu Boni yang berada di rumah temannya Ari yang juga ayahnya menjadi salah satu korban meninggal. Namun tiba-tiba lampu di seluruh rusun pun mati. Aku bilang apa?
Di tempat yang berbeda, Tony yang akan kembali ke rumahnya bertemu dengan Pak Ustadz, lalu dimintai tolong agar Tony menemaninya mengecek para korban meninggal di rumah-rumah. Namun di tengah perjalanan, Pak Ustadz yang kebanyakan ngopi tiba-tiba mengalami sakit pinggang dan meminta Tony untuk mengecek sendiri ke lantai 1303. Namun Tony yang takut karena punya pengalaman buruk dengan mayat mendapatkan siraman rohani dari Pak Ustadz yang mau tidak mau akhirnya Tony pun berangkat sendiri. Aduh. Nggak mau saya pijitin dulu tak pinggangnya. Takut. Bonnie dan dua temannya yang notabene anak-anak yang baik, entah apa yang mereka cari dan alasan apa yang membuat mereka berani masuk ke rumah orang, bahkan masuk dengan cara mencongkel pintu. Setelah berhasil masuk, mereka menemukan foto-foto di mana rusun mereka tinggali adalah bekas kuburan. Nyicil. Kamu ini nggak pernah gebukin gua. Kalau di foto gini bagus juga ya jadi rumah susun ini. Rusun ini dulunya kuburan. Sesampainya Tony di lantai 13, kamar 03, mulailah terjadi hal-hal aneh dan Tony yang bertemu Jamet yang juga tinggal di lantai 13, lalu Jamet meminta tolong kepada Tony untuk mengambilkan garpu punya emaknya, yang dia jatuhkan di rumah tetangganya saat mau nyolong dengan mencongkel dinding di rumahnya sendiri. Kayak gini nih, tuh tembus ke rumah sebelah. Lu nyuruh gua nyuri rumah sebelah? Kagak, gue ya. Dia satu sendok aja hilang, bisa marah kayak orang gila. Diketok gue pakai besi. Tony yang berhasil masuk ke rumah tetangga si Jamet dengan melalui celah tembok yang telah dibuatnya, lalu menemukan foto ibunya di dalam rumah tersebut. Itu lo ngeliat apa? Ini nih. Di tempat berbeda, Tari yang merasa diteror oleh hantu lalu bertemu Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz pun menyarankan agar Tari berserah diri dengan cara melakukan sholat. Lalu Tari pun mengikuti saran dari Pak Ustadz tersebut. Namun saat Tari sedang sholat, tiba-tiba kebetulan saya bikin teh, Ustadz mau? Masih ingat caranya sholat? adik Ari yang juga teman-temannya telah menjadi korban tewas kecelakaan lift mulai menerornya dan sesuatu pun terjadi. Ibu. Sedangkan Rini yang mencurigai ada sesuatu yang ayahnya sembunyikan, lalu mengambil tas koper milik ayahnya yang selalu disimpan rapi dan seolah-olah ada rahasia di dalamnya. Rini dan Tony mencoba merangkai kembali kejadian-kejadian aneh yang pernah mereka alami. Disertai isi koper ayahnya yang berisikan jari-jari manusia membuat mereka berlari berhamburan untuk menyelamatkan diri. Namun Rini dan Tony disertai Wisnu memutuskan untuk mencari adiknya Bondi yang masih berada di dalam rusun. Dan saat mereka sampai ke rumah temannya, Bondi mendapati adiknya Ari telah meninggal dan ibunya pun telah tewas gantung diri. Di tempat berbeda, Bondi yang kembali bertemu dengan adiknya Ian yang telah hilang saat peristiwa beberapa tahun lalu. Sementara itu Jamet dan Tari yang telah sampai di lantai bawah yang sudah terendam banjir dan telah dialiri listrik yang barang tentu jika mereka nekat berenang akan tewas kesetrum. Namun saat Jamet akan kembali tiba-tiba ada sosok wanita dan Tari yang meninggalkan Jamet dan mencoba mencari keberadaan Tony dan yang lainnya tiba-tiba dicegat pocong dan hantu ibunya Tony. Di saat Tari sudah sangat ketakutan, tiba-tiba Pak Ustadz muncul lalu mencoba menenangkan Tari dan mengatakan kalau pocong yang dia lihat itu hanya sebuah manifestasi dari rasa takut yang dia alami. Namun saat Pak Ustadz ingin membuktikan ucapannya, tiba-tiba Pak Ustadz! Tari yang ketakutan lalu bersembunyi di dalam cerobong sampah, namun tiba-tiba
Jamet, Tari, dan Pak Ustadz pun tewas secara mengenaskan. Rini dan adiknya yang akhirnya bertemu dengan bapaknya meminta agar membiarkan mereka pergi. Namun bapaknya mengatakan yang dilakukannya untuk menyelamatkan mereka semua, karena semua ini berawal dari kesalahannya, yang mengajak ibunya untuk bersekutu dengan Raminom agar menjadi penyanyi yang terkenal. Namun tiba-tiba sesuatu pun terjadi. Semua ini salah Bapak. Tapi Bapak berusaha. Tak lama Pak Budiman pun yang datang terlambat berhasil mengusir Raminom dan para mayat hidup, lalu segera keluar dari rusun tersebut menggunakan perahu yang dibawanya. Film pun tamat.